Airin sedang duduk di ruang tamu kecil rumahnya. Wajahnya lesu, HP-nya di tangan. Sedang membuka tutup aplikasi jualan online. Ayu datang bermain. Pusing gue Yu. Sehari ini yang nge-like produk gue cuma 5 orang. Yang beli 0. Bener-bener 0. Ya namanya usaha Rin. Biasalah naik turun. Jangan stres dulu. Sabar dikit dong. Gimana gak stres? Bahan baku udah beli mahal-mahal. Modal makin seret. Gue butuh banget pemasukan yuk. Butuh banget. Kalau kepepet banget, mungkin lo bisa promo gede-gedean dulu. Biar ngundang orang gitu. Gue udah pernah. Hasilnya gitu-gitu aja. Kalah sama produk-produk lain yang murah gak jelas itu. Ya, mau gimana lagi? Persaingan emang ketat. Lo kudu cari sesuatu yang beda Rin. Sesuatunya tuh apaan? Gue udah mikir keras, beneran. Mau bikin yang murah, modal gue gak kuat. Mau mahal, orang-orang pada kabur. Jangan baper dulu. Siapa tahu udah jalan. Kadang rezeki gak diduga. Rezeki? Gue nungguin rezeki tuh kayak nungguin hujan di musim kemarau yuk. Gak turun-turun. Terus lo mau gimana? Nyerah gitu aja? Nyerah? Ya gak juga. Tapi gue beneran lagi mikir sesuatu yang rada ekstrim mungkin. Ekstrim? Maksud lo? Ya kayak bikin produk yang lebih nendang hasilnya. Yang orang habis pakai tuh langsung kelihatan kinclong gitu. Tapi kan itu butuh formula bagus, lebih saracik. Sebenarnya gue sempat lihat di internet ada bahan-bahan yang katanya instan efeknya. Loh, tapi aman gak tuh? Gak tahu sih. Kayaknya gak aman-aman amat. Tapi siapa juga yang peduli yuh. Yang penting laku dulu. Rin, seriusan deh. Jangan main-main sama kulit orang. Bisa bahaya tahu. Gue tahu. Tapi hidup gue juga lagi bahaya yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi gue bisa naik? Berat ya hidup Rin. Banget. Makanya gue butuh langkah cepat. Kalau perlu ya nekat. Sore harinya, Airin sedang men-scroll HP-nya. Matanya berbinar. Dia bertemu supplier bahan opas ilegal. Ayu lewat di depan rumahnya. Yuh, gue nemu ini. Supplier bahan kosmetik murah. Beneran murah banget. Bahan Korea katanya. Efeknya instan. Sehari 2 hari muka bisa cling. Supplier apaan dulu? Aman kagak? Ya sebenarnya sih gue baca-baca bahan kayak gini tuh banyak dipakai opas abal-abal. Tapi cepet banget hasilnya yuk. Orang ngaca sehari doang langsung putih, kinclong. Lah Rin, kalau bahan opas abal-abal mah bahaya kali. Bisa bikin muka orang hancur loh. Ya elah, siapa juga yang mau pakai seumur hidup. Mereka pakai sebentar, foto-foto, pamer klincong. Ya udah, ntar kalau rusak salah muka sendiri lah. Ngaco banget kamu sumpah. Ini mah udah kayak jual racun Rin. Yuk dengerin gue dulu. Kalau kita mau maju, kita harus berani ambil risiko. Orang-orang tuh gak peduli bahan apa yang dipakai. Yang penting instan, murah, terus hasilnya itu kelihatan. Risiko? Lo pikir ini cuma risiko usaha? Ini nyawa orang Rin. Kalau sampai dia rusak mukanya, lo mau tanggung jawab? Nama brand baru, akun baru, sistemnya pre-order. Kalau ada apa-apa, tinggal hilangin akun, aman. Gila, rencana lo gila. Seriusan mau gitu? Serius. Gue udah gak ada jalan lain yuk. Modal gue udah cekak. Kalau bulan ini gak muter, fix usaha gue tutup. Ya tapi, Rin, ini udah beda. Ini ngerusak orang loh. Gue ngerti. Tapi semua orang juga jual tipu-tipu. Yang penting packagingnya keren, iklannya heboh, testimoni dibagusin. Udah, lo tahu sendiri. Kadang karma tuh cepet banget Rin. Kalau mau sukses, jangan kebanyakan takut. Tuh lihat, brand-brand lain aja banyak yang jual krim gak jelas. Tetep ramai pembeli, kenapa kita enggak? Emang bahan apaan sih isinya? Ada hidroquinone, ada merkuri dikit, terus steroid, campuran gitu. Tapi tenang, dosisnya dikit kok, instan hasilnya. Hidroquinone, merkuri, astaga, itu kan bayi udah jelas-jelas dilarang Rin. Iya, kalau dosisnya gede. Ini kan kecil. Lagian nanti gue akalin di kemasannya. Tulis bahan alami aja. Lo mau nipu orang terang-terangan? Gak nipu yuk. Gue kasih hasil nyata kok. Itu lebih penting daripada tulisan doang. Ya udah, mau lo campur kapan? Ntar malam. Gue mau beli bahan dulu. Terus racik di rumah. Gue butuh bantuan lo juga. Bantu apaan? Promosi, endorse, review bohongan lah. Semua trik marketing. Kalau rame kita kayak bareng. Fix. Ini dosa berjemaah sih. Daripada miskin bareng, mending dosa bareng sekalian. Esoknya di sebuah kafe kecil, Airin mengajak Ayu ketemuan untuk membahas rencana lebih serius. Yuk, gue udah siap semua. Bahan udah gue beli, udah gue racik juga. Hasilnya gokil parah.
cepet banget efeknya. Seriusan? Baru cek sekali dapat deh aja loh. Beneran yuk. Gue udah coba di tangan gue. 5 menit aja langsung kelihatan cerah. Gila gak tuh? Terus, lo mau gue bantu apaan nih? Gue butuh lo buat bantu promosi. Lo kan followers lo lumayan tuh. Banyak mama sama anak-anak muda. Pas targetnya. Endorse, bohongan gitu maksud lo? Yoi, lo pura-pura review. Bilang aja pakai produk gue. Muka lo kinclong, cerah, makin glowing, makin pede, apalagi tuh. Terus, gue dapet apa dari semua ini? Lo gue kasih bagi hasil 50-50. Setiap paket yang laku kita bagi rata. Lo tinggal posting, gue yang beresin orderan. 50%? Jangan PHP ya Rin. Jangan pas rame lo belaga lupa janji. Serius, demi apa dah? Gue butuh lo juga yuk. Kita jalanin bareng-bareng. Gue gak mungkin kuat sendiri. Gue masih ragu Rin. Masih berat di hati. Ya lo pikirin gini deh yuk. Orang-orang tuh emang nyari yang instan. Mereka gak bakal baca detail. Mereka lihat hasilnya, langsung beli. Ya, tapi kan kalau nanti ada yang kenapa-napa. Makanya itu, kita buat sistemnya cepet. Kasih promo heboh, jualan kilat. Abis itu ganti akun. Kalau ada yang komplain, udah tinggal tutup toko dong. Aduh Rin, dosa gede nih. Yuh, hidup lo juga butuh duit kan. Bayar kontrakan, makan, listrik. Duit halal aja kadang seret. Ini kesempatan. Emang lo pikir gampang jualan beginian? Orang percaya gitu aja? Makanya lo yang jadi muka depan. Lo kan cantik. Lo posting foto sebelum sesudah. Kasih testimoni bohongan lah dikit. Udah deh, orang gampang ketipu kalau visual. Kayak begini aja udah rencana setan sih Rin. Setan dikit gak apa-apa. Yang penting dapat cuan gede. Kalau gue setuju, kapan mulai? Besok. Gue udah siapin produknya. Kita foto-foto sore ini sekalian. Biar besok pagi bisa langsung upload. Nama brand lo apa? Glow Insta. Keren kan namanya? Simple, gampang diinget. Glow Insta, ya ampun. Bener-bener marketing tipu-tipu ini mah. Namanya juga usaha yuk. Kalau gak kreatif ya dilindas pesaing. Esok harinya di rumah Airin, sore hari. Airin dan Ayu sibuk memfoto produk, men-setting lighting ala kadarnya, dan kamera HP seadanya. Yuk, coba pegang botolnya gini. Adepin ke cahaya, biar efek glowingnya kelihatan. Kayak gini. Gaya ala-ala beauty influencer gitu. Iya, cakep. Nah, sekarang senyum dikit. Jangan kaku amat yuk. Ya gue kaku lah Rin. Secara nih produk penuh dosa. Mau senyum juga rasanya berat. Ayolah, lo banyak mikir. Fokus cuan aja lah. Oke. Klik. Bagus nih fotonya. Tulis aja kayak baru seminggu pakai Glow Insta. Kulit aku makin putih, lembut, glowing maksimal. Gila sih ini produk beneran. Gitu-gitu deh. Tag akun Glow Insta juga ya, biar orang gampang nemu. Ya udah, bentar gue ketik. Tag udah. Nih, gue post di story sama feed sekalian biar maksimal. Bagus. Bentar lagi pasti rame mulai deh. Jangan lupa juga balas-balas komen ya, pura-pura antusias. Ntar, kalau ada yang DM nanya, jawabnya gimana? Jawab aja kayak, iya kak, ini produk aku pakai sendiri, aman banget, no efek samping. Pokoknya bohongin dikit-dikit lah, asal meyakinkan. Waduh, makin lama gue makin berasa penipu kelas kakep nih. Kalau gue nggak bisa tidur gara-gara dosa ini, lo tanggung jawab ya Rin. Ya udah, jalanin dulu. Bentar lagi duit numpuk, kita happy ending. Beberapa jam kemudian, seorang gadis sederhana bernama Rahmi sedang men-scroll Instagram di rumahnya. Wih, produk apaan nih? Glow Insta, murah bener katanya. Saya langsung putih, seriusan nih. Wah, ini Ayu yang posting. Gue tahu dia. Kalau dia aja pakai, pasti bagus lah ya produknya. Fix, gue kudu beli nih. Budget pas-pasan, pas banget ada promo lagi. Esok harinya di rumah Rahmi, malam hari. Rahmi baru menerima paket Glow Insta. Dia excited saat membuka bungkusannya. Wih, akhirnya sampai juga Glow Insta. Katanya sehari 2 hari langsung kling. Coba ah. Baunya kayak biasa aja sih, gak aneh-aneh. Semoga beneran cocok di kulit gue. Gunakan tipis-tipis sebelum tidur. Lihat hasil maksimal dalam 2 hari. Oke lah, bismillah. Wih, langsung kayak licin gitu ya di kulit. Adem juga rasanya, enak nih. Di sisi lain, Airin dan Ayu sedang memantengin akun Glow Insta yang notifikasinya ramai. Yuk, lihat! Banyak nge-DM nanya harga. Gila, rame banget ini. Yaelah, baru 1 hari. Sabar, jangan kegirangan dulu. Ayu, ini baru awal.
Abis ini gue mau buat paket combo, beli 3 dapet diskon, biar makin banyak yang kalah beli. Strategi gitu loh Rin, emang dasar otak dagang. Beberapa hari kemudian di rumah Rahmi, dia berdiri di depan cermin, mengecek mukanya setelah rutin memakai Glow Insta. Wih, parah sih ini. Baru 5 harian, muka gue kelihatan jadi lebih cerah. Gila, kayak artis Korea. Aduh, kenapa gue nggak tahu produk ini dari dulu ya? Murah, instan, hasilnya nyata. Sementara itu di rumah Airin, Yuk, lo lihat story Rahmi, gokil dia tuh, ngeposting mulu, kayak brand ambassador gratis. udah gue lihat Rin, pasti banyak yang ikut beli gara-gara dia. Iya nih, makanya gue mikir mau naikin harga dikit, demand udah tinggi. Ya pelan-pelan aja lah, jangan sampai orang sadar kalau ini abal-abal. Tenang, semua udah gue atur. Lo liat deh DM-an hari ini, hampir penuh semua minta orderan. Kadang gue pikir, Rahmi tuh korban kita pertama ya. Iya, dan korban berikutnya pasti makin banyak. Ayu terdiam. Di satu sisi, dia senang saldo rekening yang bertambah, tapi di sisi lain, ada rasa bersalah makin berat. Esok harinya di rumah Airin, malam hari, Airin sedang mengecek catatan omset sambil tersenyum lebar. Ayu datang sambil membawa bungkus makanan. Nih Rin, gue bawa nasi goreng. Lo pasti belum makan kan, sibuk ngitung duit. Hahaha, bener banget. Sini, taruh aja. Gila yuk, omset kita bulan ini hampir 2 kali lipat dari target. Syukur sih, tapi ya tetep, gue kadang mikir, ini duit halal apa enggak ya? Udahlah yuk, zaman sekarang kalau mau mikir halal mulu, hidup lo kelar. Mau makan apa? Ya tetep aja Rin, hati kecil gue tuh kayak berontak gitu loh. Berontak, disuapin duit juga diem. Buktinya lo masih aja mau ikut jalanin. Iya sih, tapi janji loh Rin, bagi hasilnya adil. Gue capek juga tiap hari promo, jawab DM, setting endorse abal-abal. Iya, tenang aja. Gue gak lupa janji, gue udah siapin transferan buat lo kok. Mana buktinya? Ini, nih, gue buka M-Banking. Sabar napa? Nih, gue transfer 2 juta ke lo. Buset, lah katanya omset gede, kok bagian gue cuma segitu Rin? Ya habis beli bahan lagi yuk. Belum bayar ongkir, endorse tipuan, ngurus packing, banyak lah. Tapi kan janji lo dulu bagi hasil bersih 50-50, bukan kayak gini. Ya namanya juga bisnis yuk. Realita di lapangan beda, masa lo mau enak doang? Bukan masalah enak Rin, tapi lo jajan sendiri. Aduh ribet amat sih, mau lanjut apa enggak nih? Kalau enggak, gue cari orang lain. Apaan sih Rin? Kok ujung-ujungnya malah ngancem? Bukan ngancem, tapi gue butuh partner yang solid, gak ngeluh mulu. Lo sih enak, duit gede di tangan lo. Gue kebagian capek doang. Lo pikir gue gak capek? Gue racik, packing, layanin komplain juga. Tapi lo juga yang paling banyak pegang duitnya Rin, fair lah dikit. Udahlah yuk, ambil aja tuh 2 juta, hitung aja bonus. Kalau nggak puas, ya udah, gue kerja sendiri. Ya udahlah, gue ambil dulu. Tapi kalau sampai gue ngerasa dikerjain, gue bisa cabut kapan aja. Terserah. Yang penting sekarang lo bantu posting lagi. Kita harus ngegas, mumpung tren goleng masih rame. Iya, besok gue posting. Tapi gue juga cari backup kerjaan lain dah. Gue takut beneran ketiban sial ntar. Dasar parnoan. Sementara itu di rumah Rahmi, dia duduk di depan cermin. Kulit wajahnya makin putih, tapi mulai terasa aneh. Loh, kok pipi gue kayak perih dikit ya? Tadi pagi sih biasa aja. Mungkin karena cuaca aja. Biasalah, kulit adaptasi dulu. Gak apa-apa lah, udah tanggung. Biar makin glowing, dikit-dikit tahan. Pagi hari ini di rumah Rahmi berdiri di depan cermin. Ekspresinya berubah panik. Wajahnya mulai timbul bercak merah. Loh, kok makin parah ya? Ini apaan sih? Merah-merah gini di pipi. Aduh, sakit banget. Gila, ini kenapa sih? Beberapa hari kemudian, bercak merah semakin parah. Bahkan ada luka kecil di pinggir bibir Rahmi. Astaga, ini bukan bercanda lagi. Ini muka gue kayak kebakar. Gimana nih? Rahmi panik dan langsung memvideo call Ayu karena tahu Ayu yang pertama kali mempromosikannya. Halo, Rami, ada apa? Kak Ayu,
Ini kenapa mukaku malah tambah parah? Kok bukan glowing, malah kayak luka bakar gini? Itu mungkin sensitif aja, ya kan beda-beda kulit orang. Apa? Tapi katanya aman buat kulit sensitif. Ini mah parah kak, sakit banget. Gue malu keluar rumah. Sabar Mi, coba kakak hentikan dulu pemakaiannya, biar adem dulu kulitnya. Ini bukan masalah adem. Ini muka gue rusak. Lo tuh yang promosiin, masa nggak tanggung jawab? Ayu panik dan mematikan video call, lalu buru-buru menelpon Airin. Rin, gawat Rin, si Rahmi ngamuk. Dia bilang mukanya rusak parah. Ah, lebay. Paling juga alergi biasa, ntar juga sembuh. Enggak Rin, beneran. Dia ngamuk, marah-marah, bisa gawat ini. Udah, cuekin aja, jangan dibalas. Kalau perlu, blokir dia. Lah, terus kalau dilapor polisi gimana? Mana bisa, kita nggak cantumin alamat asli. Akun bisa gue hapus kapan aja, santuy aja lah. Astaga Rin, gue makin takut sumpah. Ini udah tanda-tanda azab. Azab apaan yuk? Azab tuh buat orang yang nyerah. Kita harus tetap jualan, duit udah banyak di tangan. Sayang kalau berhenti. Di rumah Rahmi, dia menangis kecil sambil memegang pipinya yang makin rusak. Gila, gue salah besar percaya produk ini. Harusnya gue cek dulu, bukan asal beli karena promo. Gak bisa dibiarin, ini harus gue tuntut biar semua orang tahu produk ini tuh bahaya. Pagi harinya, Rahmi berdiri di depan sebuah klinik kulit. Wajahnya ditutup memakai masker besar. Setelah keluar, Rahmi akhirnya tahu dari dokter kalau produk itu mungkin bahan yang berbahaya. Sementara itu di rumah Airin, dia sedang menghitung uang hasil jualan sambil tersenyum puas. Gila yuk, ini duit cash kita bulan ini. Udah kayak gaji PNS tahun. Iya, duit banyak, tapi gue gak tenang Rin. Kenapa sih lo belibet mulu? Dapat bagian, tinggal ngematin aja. Lo tahu Rahmi makin parah. Ada temen gue yang kenal dia, katanya dia ke dokter, mukanya rusak parah. Bodoh amat yuk, mau mukanya rusak kayak kerong beras juga, resiko dia. Siapa suruh? Percaya semuanya dari Instagram. Ngomong lo kok makin sadis sih Rin. Hidup tuh keras yuk, kalau lembek lo kalah. Tiba-tiba HP Ayu berbunyi. Rahmi menelpon lagi, Ayu pun panik. Astaga Rin, Rahmi nelpon gue angkat apa enggak nih? Janganlah, blokir aja sekalian. Lo mau cari masalah? Tapi gue kasihan Rin. Udahlah, kasihan gak bikin lo kaya. Telepon Rahmi pun tak dijawab oleh Ayu. Di rumah Airin malam harinya, Airin sedang sibuk menghitung sisa uang cash. Ayu datang dengan wajah panik. Rin, gawat Rin. Gue dapet kabar, Rahmi beneran lapor polisi Rin. Ah, lo serius? Mana mungkin laporan kayak gitu diproses cepat. Ini beneran Rin, teman gue bilang Rahmi bawa bukti, screenshot chat, foto produk, semua lengkap. Lah, anjir, gimana dong? Udah rame, udah mulai viral di grup-grup mama. Nama kita bisa keangkat kalau ketahuan. Airin gelisah. Dia mengambil tas dan buru-buru memasukkan uang ke dalam plastik. Cabut aja lah, ngilang dulu sementara. Cabut kemana Rin? Ini bekas darah sakun doang. Ini udah urusan hukum. Kebodoh amat, yang penting selamat dulu. Airin buru-buru keluar membawa uangnya, menaiki motor bututnya. Di tengah jalan, Airin mengebut sambil melihat spion, ketakutan. Aduh, jangan sampai ketangkep. Jangan sampai ketangkep. Tiba-tiba dari arah berlawanan, motor lain mengebut juga dan Airin tertabrak keras. Ia pun jatuh ke aspal, darahnya mengucur. Uang plastiknya berserakan di jalan. Sementara itu, Ayu di rumah menonton berita lokal di HP. Melihat ada berita kecelakaan. Astaga, itu Airin. Apa gue harus kabur juga ya? Aduh gimana ini? Kok tanganku tiba-tiba gatal sih? Ini pasti efek dari krim itu. Keesokan harinya, ternyata mereka masuk ke rumah sakit yang sama dan bersebelahan. Rin, itu kaki lo diamputasi. Iya yuk, mungkin itu teguran dari Allah. Gue udah bikin wajah orang-orang rusak. Rin, gue juga. Tangan gue gak berhenti-berhenti gatal dari semalam. Lo lihat sekarang, ini makin parah. Bahkan udah bernanah. Apa perlu kita minta maaf ya ke orang-orang, terutama Rahmi yang udah jadi pelanggan setia kita? Gue rasa iya. Nanti kalau kita udah keluar, kita minta maaf ke semuanya, sekaligus minta ampun sama Allah. Setelah mereka berdua keluar dari rumah sakit,
Mereka pun membuat permintaan maaf, terutama untuk Rahmi. Lalu sejak saat itu, mereka tidak mengulangi lagi hal yang sama.